Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Atika Dewi, calon guru penggerak Angkatan 4 Kabupaten Pati, ingin berbagi ilmu mengenai isi modul 1 program guru penggerak. Sebelumnya, terima kasih atas partisipasi dan dukungan Bapak Kepala Sekolah, Bapak Subiyo SPDSD, dan rekan-rekan guru SD Pangkalan yang sangat saya banggakan. Untuk mempersingkat waktu, saya akan mulai saja kegiatan sosialisasi modul 1 program guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Kali ini materi yang akan saya sampaikan adalah modul 1 tentang filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantoro. Filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantoro terdiri dari dasar pendidikan Ki Hajar Dewantoro. Yang pertama adalah menuntun, yang kedua kodrat anak, yakni merdeka dan bermain, yang ketiga adalah pendidikan yang berpihak pada anak, yang keempat, dasar pendidikan Ki Hajar Dewantoro bukan tabula rasa, yang kelima, budi pekerti, yang keenam, petani, kemudian pesan kunci berupa relevansi filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro. Yang pertama, dasar pendidikan Ki Hajar Dewantoro adalah menuntun. Dalam cuplikan dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantoro, maksud pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Menurut Ki Hajar Dewantoro, pendidikan dapat menjadi ruang tumbuh nilai-nilai kemanusiaan yang bisa diteruskan dan diwariskan pada anak-anak. Dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan, namun guru bertindak sebagai pamong yang memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah. Kemudian yang kedua adalah dasar pendidikan Ki Hajar Dewantoro adalah kodrat anak, yakni yang pertama merdeka. Dalam cuplikan tulisan Ki Hajar Dewantoro, manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya, lahir atau batin, tidak tergantung kepada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatan sendiri. Maksud pengajaran dan pendidikan yang berguna untuk kehidupan bersama ialah memerdekakan manusia sebagai bagian dari persatuan atau rakyat. Ki Hajar Dewantoro memiliki konsep tentang pendidikan yang berasas kemerdekaan. Artinya, kebebasan dari Tuhan untuk mengatur kehidupannya agar tetap sejalan dengan aturan. Kodrat anak yang kedua adalah bermain. Permainan dapat menjadi pembelajaran di sekolah. Misalnya, permainan tradisional di sekitar kita atau yang berasal dari kebudayaan di daerah kita, seperti cublak-cublak suweng atau dakon, dapat mendidik tentang perhitungan dan perkiraan. Yang ketiga adalah pendidikan yang berpihak pada anak. Berpihak pada anak artinya pendidikan diberikan harus benar-benar menempatkan anak-anak sebagai subjek pendidikan. Guru harus mampu menggali potensi dirinya untuk dapat memberikan pengajaran yang mampu menggali potensi anak-anak dengan berbagai cara. Selanjutnya, dasar pendidikan Ki Hajar Dewantoro yang
menebalkan garis samar-samar agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia yang seutuhnya. Setiap anak pasti memiliki kecerdasan masing-masing. Kecerdasan tidak hanya diukur dari kecerdasan akademis saja. Ada banyak jenis kecerdasan anak yang bisa digali dari masing-masing siswa. Dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara selanjutnya adalah budi pekerti. Budi pekerti, watak, karakter adalah bersatunya antara gerak, pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga atau semangat. Budi artinya pikiran, perasaan, kehendak atau kemauan, sedangkan pekerti adalah tenaga. Cipta, rasa, karsa, dan pekerti ini menjadi keseimbangan atau keselarasan hidup. Contohnya pada permainan gamelan dan menenun. Dasar pendidikan selanjutnya adalah petani. Guru diibaratkan seperti petani. Dalam hakikatnya sama kewajibannya seperti seorang pendidik. Apabila ketika guru petani menanam jagung misalnya, kita hanya dapat menuntun tumbuhnya jagung dengan cara memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman jagung, memberi pupuk dan air, serta membasmi hamanya. Kita tidak bisa memaksakan tanaman jagung tumbuh menjadi padi. Sama seperti anak-anak. Anak-anak diibaratkan tumbuhan jagung yang nantinya akan membuahkan jagung. Mereka akan membuahkan kecerdasannya masing-masing sesuai kodratnya. Kita tidak bisa memaksakan seorang anak menjadi seperti yang kita inginkan. Semua anak harus pandai matematika, semua anak harus pandai bahasa, tidak bisa. Karena mereka memiliki bakat masing-masing. Sama seperti tumbuhan jagung yang hanya bisa berbuah jagung. Pendidik hanya bisa menuntun tumbuhnya dengan memperbaiki kondisi-kondisi di sekitarnya. Membasmi ulat, kemudian memberi pupuk, memberi air. Ini seperti kita memberikan pendidikan kepada anak-anak agar mereka dapat menggali potensinya masing-masing. Relevansi filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Maksud pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Menurut Ki Hajar Dewantara, kata menuntun jika relevansikan pada pendidikan abad 21 ini, menuntun artinya berkolaborasi, berkritis reflektif, komunikatif, kreatif, dan inovatif. Sedangkan untuk mencapai anak yang selamat dan bahagia, artinya adalah yang well-being atau anak-anak yang sukses, yang berhasil. Sebelum lanjut ke materi modul 1.4, apakah Bapak Ibu memiliki pertanyaan? Silakan Pak. Terima kasih waktu yang diberikan kepada kami. Setelah kami tadi menyimak apa yang sudah dipaparkan oleh Bu Atika, sungguh sangat menarik, karena memang sebenarnya mengajar itu hanya tidak sekedar kita memberikan ilmu kepada anak, tapi kita harus mensinergikan. Kalau di ISI
itu ada kecerdasan IQ, ada kecerdasan SQ, ada kecerdasan EQ. Artinya kecerdasan intelektual juga harus kita kembangkan, kecerdasan emosi juga harus kita kembangkan, kecerdasan spiritual juga harus kita kembangkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, akan saya lanjutkan ke materi yang kedua, yaitu modul 1.4 mengenai budaya positif. Eksplorasi konsepnya adalah perubahan paradigma dari stimulus respon ke teori kontrol, kebutuhan dasar manusia, arti disiplin dan 3 motivasi, kemudian keyakinan kelas, posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Perubahan paradigma dari stimulus respon menuju ke teori kontrol. Sebelumnya, bisakah kita mengontrol seseorang? Seperti halnya kita ingin mencoba mengubah siswa kita menjadi orang seperti yang kita harapkan. Itu termasuk stimulus respon. Sedangkan pada teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, termasuk dalam stimulus respon. Sedangkan dalam teori kontrol, semua perilaku pasti memiliki tujuan. Yang ketiga, perbedaannya adalah orang lain bisa mengontrol saya. Sedangkan dalam teori kontrol, hanya saya yang bisa mengontrol diri saya sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain. Sedangkan dalam teori kontrol, saya tidak bisa mengontrol orang lain. Sama halnya ketika kita berpuasa misalnya. Ketika kita memiliki keinginan dari dalam diri kita, kita akan melakukan puasa sesuai dengan tuntunannya, tidak ada rasa paksaan, dan akan lebih mudah melaksanakan berulang-ulang. Puasa ketika bulan Ramadan misalnya. Ketika kita punya dorongan dari dalam diri, kita akan lebih mudah melaksanakan bahkan di luar bulan Ramadan, seperti puasa-puasa sunnah. Berbeda ketika kita berpuasa karena tuntunan kewajiban dalam agama. Merasa punya kewajiban artinya kita dipaksa atau termotivasi dari luar diri kita. Biasanya tidak akan bertahan lama. Misalnya hanya puasa Ramadan. Nanti untuk mengikuti puasa sunnah lain itu rasanya sulit karena bukan dari diri sendiri. Itu nanti yang akan kita bahas mengenai motivasi diri dan disiplin. Mohon dilanjutkan, Kak. Teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini yang termasuk motivasi eksternal. Seperti tadi, saya berpuasa karena kewajiban dari agama saya. Jadi yang tidak wajib saya tinggalkan tidak masalah. Kenapa? Karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk menghindari dosa seperti itu. Dalam pendidikan sama, anak-anak belajar ketika ulangan membuat contekan. Kenapa anak berperilaku membuat contekan? Karena dia termotivasi untuk menghindari hukuman atau menghindari dimarahi karena nilainya jelek. Hal seperti itu termasuk motivasi eksternal. Takut dimarahi adalah motivasi eksternal agar anak-anak mau belajar. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Ini juga termasuk motivasi eksternal. Anak-anak belajar agar dipuji
Berbeda dengan untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai harapan. Yang ini termasuk motivasi internal. Jadi anak secara kesadaran diri ingin menuntut ilmu, ingin meningkatkan prestasinya. Inilah yang disebut dengan motivasi internal yang merupakan tujuan dari disiplin positif. Maju dulu ya. Maju lagi. Lanjut. Oke, lanjut. Setiap anak ketika melakukan sesuatu seperti tadi saya contohkan, anak yang mencontek punya motivasi dari luar, ingin dipuji agar nilainya bagus atau untuk menghindari hukuman dari guru karena nilainya kurang baik. Selain itu, anak berperilaku, setiap perilaku seseorang pasti untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup, penguasaan, cinta kasih, kesenangan, dan kebebasan. Saya contohkan. Si Doni meminta makanan temannya saat jam istirahat. Ketika guru bertanya kepada Doni, apa yang membuat ia meminta makanan temannya? Jika Doni menjawab, karena saya lapar, belum sarapan, artinya Doni berperilaku seperti itu untuk memenuhi kebutuhan bertahan hidup. Anak tidak mau memperhatikan, hanya menundukkan kepala. Jika guru bertanya, kenapa berperilaku seperti itu? Jika jawabannya sakit, mengantuk, artinya anak mencoba memenuhi kebutuhan bertahan hidup. Ketika Doni yang meminta jajan temannya tadi menjawab, karena yang lain takut sama saya, Bu. Memang saya kan ketua kelas. Artinya Doni ingin memenuhi kebutuhannya untuk menjadi penguasa atau penguasaan di kelas. Ingin dipandang hebat di kelas. Jika Doni menjawab, tidak apa-apa biar dimarahi Bu Guru, artinya Doni sedang ingin memenuhi kebutuhannya untuk mendapatkan perhatian guru atau cinta kasih. Jika Doni ditanya kenapa minta jajan temannya, dia menjawab, saya senang Bu, lihat Nurul nangis karena jajannya diminta. Artinya Doni punya kebutuhan dasar kesenangan, ingin bersenang-senang. Kebebasan artinya ingin bertindak seenaknya sendiri. Jadi setiap perilaku anak sebenarnya tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasarnya. Selanjutnya, untuk dapat mengontrol perilaku anak, kita dapat menggunakan budaya positif di sekolah. Untuk membangun budaya positif di sekolah, perlu membangun lingkungan yang positif. Salah satunya dengan membuat keyakinan kelas atau peraturan dan kesepakatan kelas. Lanjut, Mbak. Keyakinan kelas, hukuman, dan penghargaan. Kenapa tidak disebut peraturan saja? Kenapa harus keyakinan? Contohnya, ketika Bapak Ibu diminta untuk mengendarai kendaraan, kenapa memakai helm? Kalau jawabannya takut ditilang, artinya Bapak Ibu masih terpaku pada peraturan.
menjawab, kenapa pakai helm? Untuk keselamatan diri. Artinya Bapak dan Ibu punya keyakinan dalam diri. Nah, ini yang seharusnya kita gali pada anak-anak. Ketika anak melakukan sesuatu, mereka tidak terpacu pada peraturan, namun pada keyakinannya masing-masing. Mengapa kita memiliki peraturan 3M? Mengapa harus menjaga jarak? Sama. Jika jawabannya karena aturannya sekolah seperti itu tidak akan bertahan lama. Tapi jika kenapa kita melakukan 3M dan sebagainya? Karena untuk menjaga kesehatan, maka akan berjalan seterusnya. Itulah perbedaan peraturan dan keyakinan. Peraturan selalu dikembalikan buku ke tempatnya. Tapi jika kita menuliskan dalam keyakinan kelas, kita dapat menuliskan tanggung jawab. Jadi keyakinan ini sifatnya lebih umum. Dilarang mengganggu orang lain. Lebih enak disebutkan menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran. Menghormati orang lain. Komitmen pada tujuan. Dan seterusnya. Itulah bedanya peraturan dan keyakinan kelas. Next. Sedangkan perbedaan hukuman dan konsekuensi. Berikut ini adalah contoh keyakinan kelas yang sudah dibuat oleh siswa kelas 6 SD Negeri Pangkalan. Contohnya adalah menjaga ketertiban di kelas, menjaga kerukunan, menjaga kebersihan, berangkat tepat waktu, dan mengerjakan tugas tepat waktu. Selanjutnya adalah contoh kegiatan restitusi yang telah saya laksanakan kepada 2 siswa yang bertengkar di kelas. Pada awalnya saya menanyakan apa penyebab dari pertengkaran itu, kemudian keyakinan apa yang telah kita sepakati bersama. Kemudian kita membantu anak-anak ini untuk menyelesaikan masalahnya tanpa salah satu merasa tidak adil ataupun merasa kurang puas. Jadi kita membantu mereka, membimbing mereka bagaimana agar mereka puas dalam menyelesaikan masalahnya. Contoh tanggapan dari siswa setelah melaksanakan restitusi. Saya akan mulai rukun dengan teman-teman, saya tidak akan menyakiti lagi. Ya, jadi ada perubahan sikap yang berasal dari siswa yang bukan merupakan paksaan dari guru untuk berubah. Demikian contoh restitusi yang telah saya laksanakan dan membuat keyakinan kelas bersama anak-anak. Semoga dapat menginspirasi Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.